Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ar-Rahman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Lulu. Kali ini Miss Lulu akan menjelaskan yaitu pelajaran PAI ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah teman-teman, ada yang tahu Ashabul Kahfi itu menceritakan tentang apa ya? Iya betul, jadi Ashabul Kahfi yaitu adalah kisah tentang 7 pemuda yang beriman, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa mereka adalah para pemuda yang beriman, yang lari untuk menyelamatkan keimanan mereka dari kaum yang sudah terjerat dengan kesyirikan, teman-teman. Nah, tahu ya, syirik itu adalah perbuatan yang apa? Yang sangat dosa ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Nauzubillahi min zalik. Oke teman-teman, gimana, penasaran ya sama kisah tentang Ashabul Kahfi? Oke, yuk disimak penjelasan berikut ini supaya teman-teman makin paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan agama Islam. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi menceritakan tentang pengalaman 7 orang pemuda dan seekor anjing yang melarikan diri dari kejaran penguasa mereka yang sangat kejam. Nah teman-teman, seperti yang kita sudah ketahui ya, yang sudah Miss jelaskan, yaitu tentang 7 pemuda yang beriman yang lari dari kejaran seorang penguasa yang kejam, karena mereka akan dibunuh oleh si penguasa kalau si 7 pemuda tersebut tidak mau ikut apa yang si penguasa itu sembah ya teman-teman ya. Makanya para pemuda Ashabul Kahfi tersebut mereka lari dan bersembunyi ya teman-teman. Yuk kita simak untuk kisah selengkapnya. Di negeri Romawi, tepatnya di kota Apesus atau Tarsus, sekarang menjadi Turki. Saat itu ada raja yang sangat zolim yang bernama Dikianus atau Decius. Dia sedang berkuasa. Kesombongan Raja Dikianus menganggap dirinya itu sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Namun terdapat 7 pemuda yang tidak mau mengikuti perintah raja tersebut. Mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, ini yang disebut Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang beriman. Lalu raja ingin bertemu dengan 7 pemuda tersebut. Sampainya di istana, raja pun membujuk mereka supaya meninggalkan keimanan mereka dan akan memberikan jabatan yang tinggi ya kalau 7 pemuda tersebut sudah tidak beriman lagi. Lalu apa teman-teman reaksi dan jawaban oleh 7 pemuda tersebut? Mereka menolak dengan tegas. Berarti apa? Berarti mereka itu tidak mau ya teman-teman. Lalu raja pun marah dan mengancam untuk menghukum mati mereka. Namun 7 pemuda tersebut
mereka tetap teguh dengan keimanannya. Tidak sama sekali mereka goyah ya teman-teman untuk merubah menyembah berhala. Untuk menghindari hukuman mati, lalu 7 pemuda tersebut melarikan diri dan ditemani dengan seekor anjing mereka. Dan mereka pun meninggalkan kota Tarsus yang sudah mereka tinggali sejak lama. Lalu mereka bersembunyi di dalam gua di gunung Naikhayus. Lalu para pengawal mencari 7 pemuda tersebut. Mereka melihat bahwa gua tersebut seakan tidak berpenghuni. Padahal di dalamnya ada 7 pemuda tersebut dan seekor anjingnya. Karena mulut gua pun dipenuhi dengan semak. Ya, seolah-olah di dalam gua itu nggak ada sama sekali penghuninya. Padahal ada ya teman-teman. Karena dalam kasat mata kalau orang mau masuk ke dalam gua sudah pasti semak-semak udah keinjak-injak ya teman-teman, bekas orang yang melewati mau masuk ke gua, dan ini masih penuh dengan semak-semak ya. Para pemuda tersebut kelelahan hingga mereka tertidur, dan dengan kuasa Allah mereka tertidur hingga 309 tahun. Ya, mereka sudah berjalan panjang dan jauh, terus mereka beristirahat. Ternyata mereka itu tertidur sangat lama sekali ya teman-teman. Ketika mereka terbangun dari tidurnya, salah satu dari mereka menganggap telah tertidur hanya selama sehari atau setengah hari saja, dan mereka merasa lapar. Padahal ya, mereka tertidur hingga 309 tahun. Begitu lama sekali ya teman-teman. Lalu salah satu dari mereka pergi ke pasar dengan hati-hati. Mereka hendak membayar, penjualnya pun keheranan karena uang kuno yang dipakai. Penjual tersebut melaporkan hal tersebut. Jadi teman-teman, di saat mereka lapar, salah satu dari mereka itu ke pasar ya, mencari makanan untuk mereka makan dengan teman-temannya. Tetapi ketika mereka sudah sampai pasar, mereka itu melihat banyak bangunan yang sudah berubah. Lalu dari pakaiannya pun berubah, dan alhamdulillah keadaan masyarakat sekitar di sana itu sudah banyak yang memeluk Islam. Ya, dan ketika membayar apa yang mereka sudah beli, si penjualnya pun heran, bingung, ini uang model kapan gitu kan, zaman kapan, karena sudah lama sekali dan sudah tidak terpakai. Karena hal tersebut, lalu si penjual melaporkan kepada raja, dan di hadapan raja mereka menceritakan kisah hidupnya. Lalu raja meneteskan air mata. Dengan kisah keimanan mereka, raja menawarkan untuk tinggal di istana. Namun mereka menolak, dan mereka pun kembali ke gua. Lalu para pemuda kembali ke gua, dan atas kuasa Allah, malaikat maut mengambil ruh mereka. Allah pun menutup pintu gua tanpa bekas. Jadi pas mereka kembali lagi ke gua, mereka tertidur kembali, dan saat itu pula ruh mereka langsung dicabut oleh malaikat maut. Ya, jadi tidur yang kedua kali mereka tidur untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, ini adalah guanya Ashabul Kahfi ya. Nih tempatnya yaitu ada di negara Yordania ya, tepatnya di kota Amman. Tuh seperti ini ya. Nah, ini
sebelum masuk ke guanya ada petunjuknya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah selesai ya pelajaran kita tentang Ashabul Kahfi. Ya, jadi makin penasaran ya tentang Ashabul Kahfi. Jadi pengen ngelihat langsung guanya itu seperti apa gitu ya. Dan di sana rame ya, banyak wisatawan tentang sejarah ya. Mudah-mudahan kita semua pun demikian sama ya, bisa mengunjungi Yordania, bisa melihat langsung gua Ashabul Kahfi itu seperti apa. Dan semoga kita semua bisa menelusuri sejarah-sejarah Islam yang ada di dunia ini ya, di berbagai belahan negara-negara. Amin amin ya robbal alamin. Salah satu keteladanan Ashabul Kahfi yaitu memiliki keteguhan iman dan berani melawan kesesatan. Meskipun mereka dijanjikan akan diberikan jabatan di kerajaan kalau mereka meninggalkan keyakinannya. Tetapi Ashabul Kahfi, 7 pemuda tersebut, dengan tegas mereka menolaknya dan tetap berpegang teguh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah yakin, iman kita sudah teguh, insya Allah pasti Allah akan selalu melindungi kita semua dari kejahatan dan dari mara bahaya. Dan salah satu contohnya yaitu ketika kamu hendak pergi ke masjid, namun temanmu mengajak bermain dengan imbalan kamu akan dibelikan sesuatu. Nah, apa yang kamu lakukan? Ayo, menerimanya atau menolaknya? Contoh selanjutnya, ketika ada acara TV favoritmu yang sedang kamu tunggu-tunggu, saat acara dimulai tiba-tiba ayahmu mengajak sholat berjamaah. Nah, apa yang akan kamu putuskan? Lanjut nonton TV atau menundanya terlebih dahulu dan melaksanakan kewajiban kita untuk sholat? Ayo, pilih yang mana ya? Alhamdulillah selesai ya pelajaran kita hari ini, yaitu PAI bab 12 tentang Ashabul Kahfi. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya Ashabul Kahfi itu apa ya, dan berapa jumlah mereka, dan mereka tertidur selama berapa tahun ya. Nah, oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua makin semangat untuk belajar tentang sejarah-sejarah Islam yang ada di dunia ini. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.